Halo, selamat malam Business Planners. Welcome back di Business Q&A Business.id. Selamat hari Senin. Selamat datang buat Business Planners yang sudah bergabung. Boleh langsung drop nama dan domisilinya ya di kolom komentar. Sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu nih, suara saya sudah terdengar dengan jelas belum ya? Atau masih putus-putus sih teman-teman? Boleh bantu dijawab ya di kolom komentar. Bagaimana nih kabar teman-teman Business Planner semua di hari Senin 17 Juli 2023? Semoga sehat selalu dan bisnisnya berjalan dengan lancar ya. Kembali lagi kita di sesi Business Q&A Senin 17 Juli 2023. Di Senin malam pastinya Business Q&A akan ditemani oleh expert business.id ya, yang ahli di bidang marketing juga business management nih ya. Yang pasti teman-teman udah tahu dan kenal, yaitu Pak Baskoro Hadi. So, bagi Business Planners yang sudah join, boleh langsung drop nama dan domisilinya di kolom komentar ya. Kita absen dulu sebelum Pak Bas hadir, kita absen dulu teman-teman yang hadir hari ini dari mana aja. Sebelum kita mulai, mungkin di sini ada ya business planners yang baru follow business.id atau baru kenal dengan business.id dan belum tahu nih program-program apa saja yang disediakan oleh business.id. Kita kenalan terlebih dahulu yuk. Business.id merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa belajar dengan mengikuti kelas-kelas berbayar kita di aplikasi ataupun websitenya business.id. Saat ini kita ada 12 kelas ya teman-teman, yang bisa dipelajari seumur hidup dengan cukup 1 kali investasi saja nih. Jadi jangan lupa untuk download aplikasinya di Play Store ataupun App Store secara gratis. Teman-teman juga bisa mengikuti pembelajaran secara gratis nih dari business.id, yaitu Business Q&A seperti kegiatan kita pada malam hari ini yang diadakan 1 minggu sebanyak 2 kali. Kalau di hari Senin malam seperti hari ini kita didampingi oleh Pak Bas, dan di Rabu malam ada bersama Pak Budi Isma. Jadi teman-teman yang mau belajar bersama Pak Budi bisa ditunggu ya di hari Rabu juga, atau teman-teman juga bisa tetap belajar di Business Q&A di Senin malam hari ini. Nah, teman-teman juga bisa ikut di kegiatan Business Forum Business.id nih yang dilaksanakan di setiap hari Sabtu. Tetapi spesial di minggu ini, Business Forum akan dipindahkan nih teman-teman ke tanggal 18 Juli atau Selasa 18 Juli nih. Kita akan belajar bareng Pak Budi Isman dan Pak Henry Marta. Beliau akan membahas seputar valuation is magic, di mana business planners bisa belajar terkait valuasi, menghitung valuasi, manfaat valuasi, dan bisa scale up besar-besaran nih setelah mempelajari valuasi ini. Jadi buat business planners yang udah kepikiran buat hyper scale up atau scale up besar-besaran, bisa ikut ya di Business Forum kita di Selasa 18 Juli jam 19.30 via Zoom Live. Jadi teman-teman bisa langsung daftar dengan klik link pada bio Instagramnya business.id, atau detailnya bisa dilihat di pinned feed Instagramnya business.id ya. Nah, business.id juga punya kelas nih yang buat business planners yang mau bisnisnya dapat modal dari publik untuk scale up, mau bisnisnya segera IPO. Business.id sediakan program Business Camp Road to IPO, di mana teman-teman bisa mempelajari secara detail dan mendalam nih terkait IPO untuk mempelajari beragam opsi permodalan yang inovatif, meningkatkan fleksibilitas struktur modal, meningkatkan status dan prestige perusahaan. Nah, kalau mau belajar terkait materi-materi tersebut, bisa langsung bergabung di program strategic Business Camp Road to IPO yang akan diadakan di tanggal 24 sampai 27 Juli 2023 di Novotel Golf Resort Bogor. Jadi buat business planners yang mau belajar IPO, yang mau dapat modal dari publik, mau punya beragam opsi permodalan yang inovatif, bisa ikut ya di Business Camp Road to IPO. Siapa sih yang akan ngajar di Business Camp Road to IPO tersebut? Tentunya ada Pak Budi Isman, Pak Baskoro Hadi, Pak Paras Nasution, Pak Iskandar Zulkarnain, bahkan sampai ke expert yang udah expert banget di bidang IPO seperti Pak Henry Marta, Pak Jody Pujiono, dan Pak Wijanarko nih. Jadi buat business planners yang mau belajar IPO atau mau sekedar tahu-tahu aja nih terkait IPO, dan setelah itu mungkin ada persiapan untuk IPO, bisa ikut ya di Business Camp Road to IPO yang akan kita diadakan 24 sampai 27 Juli 2023 di Novotel Golf Resort Bogor. Untuk pendaftaran dan info lebih lengkapnya, teman-teman bisa langsung klik link pada bio Instagramnya business.id atau menghubungi Mbak @Amelia Jiliansyah ya via DM Instagram. Oke, ini udah 748 ya teman-teman. Coba kita invite Pak Bas terlebih dahulu. Domisilinya ya di kolom komentar. Kita akan absen dulu nih business planners yang hari ini hadir dari mana aja.
ada Kak Ira dari Kota Samarinda. Oke, selamat malam Pak Bas. Selamat malam Oh, Raisa, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Pak Bas? Alhamdulillah baik sekali. Mantap, mantap. Pak, kayaknya lagi nggak di rumah nih Pak. Ya, saya lagi di Surabaya, tadi Waduh, ada di mantap, mantap. RSR ya, di Surabaya. Oke, mungkin ada yang ikut bergabung ya Pak timnya nih, boleh boleh langsung drop nama dan nomisinya ya Business Planners di kolom komentar. Oke, tadi kita Iya, sambil absen juga nih Pak, yang hari ini sudah hadir ada Pak Fatur dari Surabaya, Pak Niza dari Kota Malang. Oke nih Pak Fatur, sekota ya sama Pak Bas nih di Surabaya hari ini. Oke, Business Alhamdulillah Planners yang betul. boleh juga ya drop nama dan nomisinya di kolom komentar biar kita tahu nih teman-teman yang hadir hari ini dari mana aja. Oke, hari ini ada ketemu Business Planners nggak di Pak di Surabaya? Business Planners ya timnya RSR ya. RSR itu apa namanya? Revolusi. eh, bergerak di bidang vape. Jadi timnya adalah Pak Raymond, Pak Roni, Pak Stanley, mereka-mereka ikutan di waktu itu di mana ya? SBC ya, SBC. Camp Oke. di Bali tahun lalu. Jadi mereka berlanjut untuk minta didampingi. Ada Oke, jadi Alf mungkin ini business Journey. planners. Business planners yang lain nih yang mungkin mau didampingi tetap bisa ya business planners atau bisa ikut juga di Business Camp Road to IPO nih untuk khusus untuk business planners yang udah mau siap IPO atau mau mempersiapkan IPO secara matang bisa ikut ya di Business Camp Road to IPO yang akan diadakan di 24 sampai 27 Juli 2023 di Novotel Resort di Golf Resort Hmm. Bogor. Jadi buat business planners bisa langsung klik link pendaftaran dengan klik link pada bio Instagram business.id atau menghubungi Mbak Amelia Jiliansyah ya untuk info lebih lengkapnya. Oke Pak Bas, kita sambil tunggu business planners yang lain bergabung ya Pak. Boleh kita mulai Pak sesi business Q&A malam hari ini? Ya, 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 tentunya. Yes, saya ingin nyapa ulang lagi nih buat teman-teman yang baru saja bergabung, para business planner yang semangatnya luar biasa. Kita ketemu lagi di Business Q&A hari Senin, 17 Juli 2023. Oke, saya broadcast dari Surabaya. Tadi seperti saya sampaikan ke Raisa. Kemudian saya lagi ada 2 business advisory di sini, hari ini dan besok. Dengan Mas Runi dari Hayu, tadi dengan tim RSR ya, Stanley, Raymond, dan juga Roni. Dan senang sekali saya bisa ada lagi membantu teman-teman menjawab jikalau ada pertanyaan seputar bisnis, ya. Kalau ada pertanyaan yang mungkin di luar topik pembuka, silahkan buat teman-teman. Dan tentunya seperti biasa, kita akan ada topik pembuka ya malam ini. Dan yang kita pilih malam ini Raisa adalah meningkatkan chance of success dari sebuah innovation ya. Meningkatkan chance of success dari sebuah innovation artinya adalah meningkatkan kemungkinan untuk sukses ya. Probabilitasnya ditingkatkan sehingga inovasi kita bisa lebih sukses lagi ya kesempatannya. Oke. Kalau kita bicara soal innovation, itu luas sekali. Ya, inovasi itu bisa berbentuk dari produk dan atau jasa kita, bisa juga dalam bentuk inovasi di communication, bisa juga inovasi di hal-hal yang lebih luas dari product services dan juga communication itu sendiri. Tapi untuk lebih memperjelas, saya akan menggunakan konteksnya inovasi itu dalam bentuk new product launch atau peluncuran produk baru. Dan pun kalau kita bicara specifically inovasi yang berkonteks dengan new product launch, itu juga bisa bukan produknya saja, tapi juga bagian dari produk itu. Seperti apa? Seperti variannya, ya, seperti formatnya. Dari produk yang sama, tapi bisa jadi inovasinya
terfokus kepada format, varian, dan lain sebagainya. Ya, jadi Oke. Mohon maaf Business Planners. Di Business Planners putus gak ya Pak Bas? Atau masih berjalan nih? Boleh jawab di kolom komentar ya. Ini agak loading nih saya. beberapa langkah yang akan saya share dalam beberapa waktu ke depan ini. Oke. Mohon maaf Pak Bas, tadi agak terputus nih Pak. Agak putus nih. Halo? Raisa? Bentar ya. Dari awal nih Pak, agak mulai dari awal nih Pak. Agak putus. Halo, testing. Masih agak networknya di hotel ini harusnya sih bagus. Oke, sebentar ya Pak. Masih agak sedikit blur gitu Pak. Suaranya juga agak blur. Jadi coba sebentar. Oke, sebentar. Oke, Business Planners, kita sambil tunggu Pak Bas ya. Buat Business Planners yang sudah bergabung, boleh langsung drop nama dan nomisnya ya di kolom komentar. Kita sambil tunggu Pak Bas untuk stabil lagi nih jaringannya. Kita absen juga dulu nih dari Business Planners yang hadir hari ini. Buat Business Planners yang bergabung juga, hari ini kita di Business Q&A, kita akan membahas meningkatkan chance of success dari inovasi. Jadi buat Business Planners yang punya pertanyaan atau udah siap untuk menyiapkan pertanyaan atau punya pertanyaan dari sekarang tapi di luar topik dari malam hari ini, boleh banget untuk tetap ditanyakan di kolom komentar ataupun di box Q&A ya. Oke. Oke, Pak. Kayaknya udah aman nih, Pak, videonya. Testing. Wajah saya sudah aman, tidak Pak. blur? Sudah aman, Pak. Suara sudah tidak blur? Sudah aman, jelas. Kalau wajah blur, yang penting suaranya tidak blur lebih penting daripada wajah saya. Betul. Oke, tadi sampai mana terakhir Raisa yang mulai kabur? Oke, mulai dari new product sih Pak. Kita ambil contoh dari new product itu. Oke. Jadi mungkin saya refresh cepat aja ya. Jadi kalau kita bicara soal innovation, salah satu inisiatif dalam hal innovation mungkin konteksnya adalah new product launch atau kita meluncurkan produk baru ya. Walaupun yang namanya innovation itu bisa bermacam-macam ya, mau inovasi di tingkat produk, inovasi di tingkat pelayanan, inovasi di tingkat komunikasi, inovasi di tingkat promosi, inisiatif dari sales activity ya, bermacam-macam. Tapi supaya lebih jelasnya kita ambil konteksnya di new product launch saja ya. Oke, jadi kalau kita ingin melakukan new product launch sebaiknya ya, dan juga ini yang menjadi disiplin kita berbisnis adalah melakukan beberapa tahapan ya. Dalam hal new product launch itu sebenarnya ada dua bagian. Yang pertama bagian mengenai product development-nya atau perkembangan daripada produknya, dan juga tentunya commercialization-nya atau komersialisasinya. Istilahnya produk itu sudah diluncurkan ke pasar. Oke, jadi kalau kita bicara new product launch ada dua bagian. Yang pertama adalah product development-nya, yang kedua adalah komersialisasinya. Baik, dari yang pertama dulu, soal yang namanya product development. Jadi dalam pembangunan sebuah produk, di awalnya tahap pertama dari product development adalah konsep. Jadi di tahapan konsep ini yang keseringan kita tidak punya konsepnya. Ya, jadi di tahap pertama yang paling penting adalah konsep itu sendiri. Konsep itu sebenarnya wujudnya belum berbentuk produk itu sendiri ya, atau tadi kita bicara bahwa
produk itu pun yang namanya inovasi bisa jadi produknya sama tapi variannya berbeda, bisa jadi produknya sama, variannya sama tapi formatnya berbeda. Ya, formatnya contohnya apa? Mungkin dari kalau kita ambil contoh susu, bisa jadi formatnya bukan bubuk saja tapi formatnya cair, pun dari format cair bisa jadi itu susu murni, bisa jadi itu yogurt dan seterusnya ya. Jadi apa namanya, yang namanya product development itu sendiri bisa luas cakupannya. Oke, yang pertama tadi kita bicara harus punya konsep ya. Nah, di konsep ini adalah sebuah gabungan dari ide-ide atau brainstorming di awal sehingga menghasilkan sebuah insights, sehingga menghasilkan sebuah ya konsep itu. Idenya itu bentuknya apa sih? Contohnya kalau saya tadi kembalikan ke contoh susu, misalnya kita awalnya jualannya bentuknya produk yang berbentuk bubuk. Kita ingin berinovasi, kita punya ide untuk mengeluarkan produk yang formatnya cair. Nah, jadi di tahapan konsep ini kita menggali semua kemungkinan dan akhirnya mengerucut ke beberapa idea. Nah, jadi di konsep ini kita istilahnya menyaring beberapa idea, menggali beberapa insights dan juga tentunya memahami kondisi makro ya. Kondisi makro itu apa sih? Kondisi ekonomi, kondisi sosial, tren dan lain sebagainya, sehingga ini semuanya membantu kita untuk menelurkan sebuah konsep atau ide. Oke. Nah, jadi kalau kita sudah sampai tahapan itu, kita mendapatkan sebuah konsep yang akhirnya konsep ini bisa kita bawa ke tahap kedua. Oke. Tahap kedua apa? Tahap kedua adalah validasi. Nah, kita bisa beride, kita bisa punya insights. Akhirnya toh ujung-ujungnya kita akan meluncurkan ke pasar sehingga kita harus memvalidasi konsep ini terhadap pasar yang ada. Pasarnya apa maksudnya? Pasar itu kan sebenarnya kumpulan dari orang-orang ya. Bukan dalam bahasa Indonesia pasar itu kayak fisik pasar ya, pasar becek, pasar modern dan seterusnya. Tapi kumpulan dari orang-orang calon pembeli kita. Jadi di tahapan kedua ini kita memvalidasi atau validating konsep tadi. Ya. Nah, berapa besar nih pasarnya? Siapa target kita? Ya, target consumer kita. Terus potensinya berapa besar? Jadi kita bicara soal market. Ya, targetnya siapa? Besarannya berapa? Potensinya berapa? Oke. Nah, di validasi ini pun kita akan melihat competition. Ya, competition siapa saja pemain-pemain yang ada di pasar ini. Oke. Jadi ingat, yang pertama tahapannya kita buat konsep, tahapan kedua kita validating atau memvalidasi konsep itu terhadap pasar dan juga competition atau pemain yang ada di pasar itu. Oke, setelah kita memvalidasi, kita akhirnya bisa terbayang bahwa oh, ini konsep saya keren banget nih karena targetnya jelas, karena potensi pasarnya berapa besarnya juga jauh lebih jelas, terus pemain-pemain yang ada siapa saja. Nah, setelah itu kita sudah lebih mendekati dengan tahap akhir penciptaan produk itu atau product development itu. Tahap ketiga apa selanjutnya? Yaitu developing ya. Jadi developing daripada konsep tadi. Developing itu artinya apa? Kita buat prototype. Ya, kalau kita anggap umpama tadi, kembali ke contoh tadi, susu cair umpamanya, dari kita format susu bubuk menjadi susu cair. Ya kita buat prototipenya. Ya kita sudah bisa memproduksi beberapa sampel. Akhirnya dari sampel itu kita test. Ya, bisa tes internal, bisa tes ke eksternal, seberapa performa atau kinerja dari prototype produk tersebut. Ya, dan di situ kita akan
mendapatkan yang namanya validasi yang benar-benar sudah seakan-akan diluncurkan di pasaran. Nah, akhirnya prototipe itu tentunya ada feedback dari consumer ya, ada masukan dari consumer atau ada masukan dari pasar di mana kita melakukan test market yang akan membantu kita menyempurnakan prototipe tersebut. Nah, akhirnya dapatlah ya di tahap ketiga kita sudah develop konsepnya menjadi produk yang real, berbentuk produk prototype, kita sudah test market dan kita sempurnakan dengan segala masukan dari pasar. Akhirnya terciptalah sebuah produk dengan format yang baru itu. Nah, itu yang tadi saya bilang di awal, tahapan pertama dari new product development adalah product development itu sendiri. Yang ada 3 tahapan tadi, yaitu konsep, validation, dan juga development of the product itu sendiri. Ya. Nah, kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu launch-nya. Oke, launch-nya. Nah, launch-nya itu sendiri, kalau kita bicara soal peluncuran, berarti kita harus punya beberapa plan yang spesifik. Contohnya apa? Plan yang spesifik. Ya, kita harus punya marketing plan. Kita harus punya sales plan. Kita harus punya distribution plan. Ya. Dan ketiganya itu harus dipikirkan masak-masak karena ini kita sudah mau masuk ke pasar nih. Ya, kalau kita kembali lagi tadi, kita ambil aja contohnya 3 saja ya, marketing plan, sales plan, distribution plan. Ini bagian dari kalau mungkin teman-teman pernah dengar go to market plan atau go to market strategy atau route to market, apapun istilahnya, sebenarnya ini isinya ya ini tadi, marketing plan, sales plan, distribution plan. Marketing plan apa? Marketing plan ya kita ambil lagi aja beberapa yang terpenting adalah mengenai produk desainnya sudah jelas, packaging desainnya sudah jelas, lalu harganya, strategi harganya, pricing structure-nya sudah jelas, lalu promosi apa yang akan kita lakukan sudah jelas, lalu juga placement-nya, penempatannya kira-kira di mana. Yang akhirnya akan dibawa oleh tim sales membuat sales plan. Ya. Sales plan berarti dia akan menentukan channel-channel mana nih yang sesuai dengan target marketnya. Oh, ternyata sales channels yang sangat sesuai dengan target marketnya adanya di A, B, C, dan D channelnya. Dan dari situ mereka juga akan membuat, ya tim sales akan membuat perencanaan penjualan di masing-masing channel itu. Dan mungkin di geografi tertentu, area tertentu, dan seterusnya, dan seterusnya. Terus yang ketiga, distribution channel. Ya, distribution channelnya kita harus punya plan bagaimana sistem dan struktur distribusi kita untuk sampai ke channel tadi. Memang saya bicara di sini cukup banyak ya detailnya, tapi saya ingin memberi gambaran pada teman-teman ya. Ini nanti bisa diulang lagi rekamannya. Apa saja sih yang harus kita perhatikan, langkah-langkah yang harus diambil sebelum kita melakukan product launching ya, mulai dari product development-nya sampai akhirnya peluncurannya itu sendiri. Ya, sekali lagi saya ingin membawa topik pembuka ini sebagai pengingat buat teman-teman, kalaupun sudah punya produk itu sendiri, kita ambil langkah mundur satu untuk melihat 4 langkah tadi. Konsep, validation, developing, dan launch itu sendiri. Ya. Nah, emang ini banyak tadi seperti saya bilang detailsnya. Nah, ini sebagai mungkin pembuka buat teman-teman. Ya, kalau nanti ada pertanyaan belum terselesaikan malam ini masih bisa ditanyakan di sesi-sesi selanjutnya. Saya rasa itu sebagai pembukanya. Lumayan ada 20 menit tadi pembukanya, moga-moga nggak terlalu berat ya buat teman-teman. Tapi ini sebagai catatan buat teman-teman sekalian. Silahkan kalau ada pertanyaan. Oke. Baik, terima kasih Pak Bas. Buat business planners yang
setelah mendengar topik malam hari ini dan udah mulai ada pertanyaan, sudah mulai ngebul kepalanya dan butuh ya dijawab pertanyaan-pertanyaannya, boleh banget untuk drop pertanyaannya di box Q&A ataupun di kolom komentar. Tapi sebelum ke Business Planner, saya mau tanya dulu ya Pak. Dari Ya, tahapan product development itu Pak, mana tahapan yang paling memakan waktu nih Pak, yang paling lama bisa dilakukan nih Pak dalam bagian tersebut? yang paling lama. Oke, ini Betul Pak. berdasarkan pengalaman saya aja ya, Raisa ya. Karena kembali lama atau tidaknya itu bergantung kepada kemampuan kita. Ya, kemampuan kita. Kalau kita sudah terbiasa, biasanya time frame-nya atau jangka waktu di masing-masing tahapan ini bisa istilahnya sesuai dengan waktu yang sudah kita tentukan, karena kita sudah berpengalaman nih melakukan konsep testing, validation, lalu juga developing sebelum akhirnya kita launch. Ya, jadi kalau ditanya biasanya di sisi konsepnya itu yang cukup lama. Karena kenapa? Di sisi konsep itu kan kita menganut sistem brainstorming, menggali insights gitu kan. Habis itu kita menyempurnakan ide-ide itu. Dan kalau kita bicara soal insights, itu kan bukan hanya sekedar kita ngumpulin data, kita mengkonversikan data itu menjadi informasi, tapi lebih dari itu, karena kita harus lebih banyak kali menggali, menganalisa, dan mencocok-cocokkan istilahnya ya, menggandengkan semua data dan informasi yang kita dapat sehingga kita mendapatkan insights. Nah, itu artinya insights ya. Kenapa itu butuh waktu lama. Nah, kalau udah kita dengan reiterasi ya, pengulangan yang banyak mengenai proses penggalian, analisa, dan juga mengawinkan semua data dan informasi itu, ketemu insight-nya yang lebih tajam. Itu yang menjadi pembentuk konsepnya itu. Lalu yang kedua, setelah kita dapetin konsep itu, nah, kita harus ngitung lagi kan berdasarkan potensi pasar tadi ya. Nah, itu kalau ngitung validating sih biasanya nggak terlalu lama, karena kalau ada datanya itu akan cepat. Kalau tidak ada datanya pun kita bisa buat asumsi yang juga tidak lama harusnya. Ya, jadi tahapan kedua tidak terlalu lama. Ya, nah, tahapan ketiga biasanya yang cukup lama juga, developing. Karena membuat produk prototipe. Jadi istilahnya kalau udah konsepnya udah dapat, udah lama kita pikirkan, kita udah dapat, untuk development kita juga butuh waktu untuk membuat produk prototipe. Jadi tahapan 1 dan 3 yang biasanya relatif lebih lama daripada 2 tahap yang lain. Oke, baik Pak. Jadi dari konsep dan developing ini cukup memakan waktu ya Pak untuk renovasinya. Tapi nih Pak, banyak business planners nih yang mungkin sudah punya ide Pak, punya konsep tapi buru-buru berinovasi. Lalu bagaimana Pak tanggapan Pak Bas? Nah mungkin banyak ya Pak yang main langsung berinovasi aja nih walaupun idenya cuman sekilas atau singkat banget gitu dan belum benar-benar matang gitu Pak. Ya, sebenarnya itu masih lebih bagus kalau kita nggak punya konsep sama sekali, Raisa. Jadi, yang sering saya sampaikan pada teman-teman bahwa jangan mengabaikan proses. Ya, there's no shortcut. Ya. Tidak ada potong kompas atau potong jalur. Yang ada adalah akselerasi. Jadi kalau Raisa tadi bilang, ya udah ada konsepnya, pingin buru-buru berinovasi, mendevelop, itu masih jauh lebih bagus karena mengikuti langkah-langkah hanya yang kita yang kita perbaiki adalah kecepatan kita dalam melakukan proses itu. Itu masih nggak apa-apa dan masih lebih aman ketimbang kita nggak ngikutin tahapan-tahapan ini, Raisa. Sehingga akhirnya pada tahap kita developing, membuat prototipe itu tidak istilahnya berlandaskan pada konsep yang jelas gitu. Sehingga itu akan menjadi kopong istilahnya, kopong itu kan nggak padat, nggak solid ya. Itu ya akan meningkatkan kemungkinan kegagalannya gitu.
Oke, baik Pak. Tapi kan ada juga ya Pak, mungkin nih UMKM yang sudah pindah langsung nih Pak ke developing, udah punya prototype atau dari produk sebelumnya, coba-coba nih Pak pakai inovasi baru. Lalu bagaimana Pak? Apakah itu salah nih Pak atau tetap bisa dilakukan tetapi harus dilakukan hal yang lain dulu nih Pak? Justru apa namanya mungkin bukan bukan hanya sudah hampir pasti memiliki produknya gitu ya. Yang sering kita temui Reza, produknya udah jadi, udah di pasaran gitu. Tapi apa yang Betul, sering kita main lakukan? coba. Benar kan Reza ya? Betul, betul Pak. Jadi apa yang sering kita lakukan adalah justru yang namanya reverse engineering ya. Reverse engineering itu apa? Oh, produknya sudah ada ya, kita harus berkilas balik dulu nih. Oke lah, kira-kira konsepnya apa sih nih produk sebenarnya? Dan itu yang sering kita bantu para panel expert di bisnis tadi, membantu teman-teman itu reverse engineering. Produknya udah ada, hanya merasionalisasikan produk itu menjadi 4 tahapan ini gitu, dan itu sering terjadi. Dan sekali lagi itu masih lebih baik daripada nyelonong aja terus dan tidak melakukan tahapan ini gitu. Oke, jadi buat business planners nih mungkin yang para UMKM dan merasa punya bisnis sesuatu, udah developing, tiba-tiba udah main kasih sampel, tetap ya harus dimulai nih, mulai dipisah-pisahkan bagian-bagiannya atau tahap-tahapannya supaya lebih mudah ya Pak. Seperti tadi ada plan-plannya dan lebih mudah kita menyasar ke target marketnya. Oke, lalu Pak, apakah inovasi ini Pak harus kita lakukan sesering mungkin Pak? Atau kalau merasa customer kita nih sudah merasa bosan saja gitu Pak? Bisa dua hal yang terjadi. Biasanya kalau tingkat kompetisinya cukup tinggi, ya alias sudah banyak pemain di situ, alias pemain-pemain itu juga cukup canggih dalam apa namanya, dalam memberikan quality of offering atau apa namanya kualitas daripada produk-produk atau jasa-jasanya, itu justru kita akan dituntut untuk berinovasi lebih sering dan lebih cepat, ya. Dan jadi kalau kita lihat kebutuhannya tergantung dari kategori itu. Kalau kategori itu sangat-sangat kompetitif, di saat itu pula kita harus lebih sering berinovasi dan lebih cepat. Seperti itu ya. Kalau kita ambil contohnya apa sih, kayak di industri apa? Teknologi dan digital luar biasa itu kecepatannya. Di fast moving consumer goods ya, kayak personal goods, food, ya makanan, minuman, itu juga masuk dalam kategori yang fast, makanya disebutnya FMCG, fast moving consumer goods. Itu harus terus berinovasi, Jadi ada namanya innovation funnel-nya, itu pasti harus ada. Hanya tinggal dipikirkan mana yang akan diluncurkan dalam tahapan waktu yang secepat mungkin, yang mana, itu biasanya. Jadi bagian konsepnya ini harus terus berjalan ya Pak, harus tahu nih kebutuhan pasarnya seperti apa dan tahu dari lawannya ini udah harus paham ya Pak bagaimana mereka juga akan maju ke depannya. Oke, baik Pak. Lalu dan juga Raisa, mungkin saya tambahin di sini ya, boleh, sebelum pertanyaan Raisa selanjutnya. Oleh karena ada yang namanya divisi atau fungsi R&D, Research and Development, itu berjalan terus. Ya, berjalan terus karena yang namanya Research and Development itu sebagai bahan baku untuk menciptakan satu inovasi, salah satunya ya. Nah, kalaupun kita baru saja mengeluarkan inovasi baru, tim R&D itu tetap harus berjalan karena dia nggak bisa langsung menghasilkan sebuah inovasi. Inovasi will take time gitu. Jadi bisa jadi 12 bulan, bisa jadi 18 bulan dan seterusnya. Jadi itu tetap dapurnya nyala terus gitu. Makanya itu sering ya Pak. Jadi developingnya sudah keduluan ya Pak dibandingkan tahap-tahapan sebelumnya. Oke, baik Pak. Lalu, apa perlu Pak kita melakukan riset pasar nih? Karena kan kita
pastinya ke customer oriented ya Pak. Apakah kita harus melakukan riset pasar ini terlebih dahulu sebelum kita mulai berinovasi? Ya, ya, saya juga bahas sering kali ya, termasuk dari tadi siang itu ya, bahwa yang namanya knowledge bank atau bank dari pengetahuan itu harus terus diisi. Apa yang dimaksud dengan knowledge bank? Ya, segala perkembangan di industri itu, di kategori itu, kita harus cepat menyerapnya. Kalau kebayangkan saya, kalau di industri yang cepat, kita tidak menyerap dengan cepat segala perkembangan, informasi, data, inovasi di kategori itu, kita akan ketinggalan gitu. Nyerap informasi aja lamban, kalah cepat, udah pasti inovasinya juga pasti kalah cepat. Oleh karenanya, yang namanya knowledge bank itu kan kumpulan-kumpulan dari data, informasi yang terus kita kita kumpulkan ya. Nah, termasuk yang namanya business intelligence. Jadi kadang-kadang business intelligence itu fungsi intelijen informasi yang benar-benar kita bisa dapat lebih cepat dari pemain lain, itu jauh lebih baik. Nah, itu baru tahapan awalnya. Ya, jadi knowledge bank bagaimana kita perlu kecepatan menyerap dan akhirnya juga menerjemahkan itu kepada sebuah konsep. Nah, jadi kalau kita sudah lebih banyak menyerap knowledge melalui data, informasi atau business intelligence, akhirnya kita dimungkinkan untuk ber-idea generation tadi di tahapan awal konsep tadi. Nah, itu bedanya perusahaan atau usaha yang good dengan yang great. Itu. Oke, jadi riset pasar ini bisa ya Pak, sangat membantu untuk kita menambah bank ID-nya ya Pak, untuk selalu berinovasi, punya konsep lagi. Jadi buat business planners nih, bisa mulai untuk melakukan riset pasar supaya punya inovasi yang lebih baik lagi, dan pastinya ada customer oriented ya Pak, ke business planner semuanya. Saya tambahkan Raisa. Kalau Raisa tadi bilangnya survei ya, saya khawatir teman-teman tuh takut kalau dengar kata-kata survei, kata-kata research ya. Padahal yang tadi itu ya, mengumpulkan data, informasi, business intelligence, bisa jadi itu gratis semua ya. Kita rajin-rajin baca, kita rajin-rajin networking di industri kita rajin-rajin melihat kategori tetangga ya, yang bisa menjadi inspirasi kita. Itu semua sangat-sangat bernilai dan belum tentu ada harganya dan harganya mahal gitu loh. Betul. Data-datanya pun bisa tetap kita cari ya Pak di internet secara luas dan bisa mudah diakses juga. Jadi buat business planners jangan takut ya untuk riset pasar, karena pastinya kita mau customer oriented, jadinya kita harus memahami pasar kita seperti apa. Oke, lalu apa sih Pak langkah-langkah nih Pak untuk kita mencari data tersebut secara mendalam dan kita bisa mulai lanjutkan ke inovasinya Pak, ke perinovasiannya dan produk development-nya? Saya rasa itu kombinasi antara kerajinan dan kedisiplinan ya. Dan juga mindset kita. Kalau kita memang mindset kita ingin selalu well abreast, maksudnya apa tuh well abreast? Benar-benar menyelami dunia kita, otomatis kita akan lebih banyak terekspos ya, atau lebih banyak kemungkinan menyerap informasi-informasi itu. Ya, jadi sebenarnya itu tadi disiplin, kerajinan dan mindset kita untuk selalu menyerap lebih banyak informasi di kategori itu. Otomatis tanpa kita melakukan research survei, itu sudah banyak yang akan kita dapat dari situ. Nah, itu sekali lagi sebagai bahan baku untuk kita membuat konsep ya di tahap awal dalam hal product development atau berinovasi. Oke, baik Pak. Jadi sangat mudah ya teman-teman, langkah awalnya itu sangat mudah. Jadi buat business planners bisa dicoba nih langsung langkah-langkah yang tadi Pak Bas coba sampaikan. Oke, next Pak. Lalu bagaimana Pak memastikan bahwa inovasi yang udah dibuat nih Pak
bisa kita tawarkan dengan nilai tambah yang jelas ke konsumen kita. Ya, itu masuk di commercialization, masuk di tahap 4 tadi. Ingat ya, tahap 4 itu adalah launch itu sendiri. Jadi tahap 1 adalah konsep, tahap 2 adalah validation, tahap 3 adalah development, tahap 4 adalah launch. Nah, di launch itu makanya ada marketing plan, ada sales plan, ada distribution plan. Semua itu sebenarnya menerjemahkan value yang kita punya ke marketing, ke sales, ke distribution. Nah, itu yang dimaksud Raisa adalah value added activities. Ya, segala sesuatu kita masukin value-value kita di saat kita launch itu. Kita eksekusi lah istilahnya. Oke, jadi value add ini sangat-sangat membantu ya Pak untuk sukses SEO juga. Oke, lalu Pak, pastinya dalam peluncuran produk baru atau nih produk launch dalam berinovasi ini kita pastinya punya banyak risiko. Bagaimana cara meminimalisirnya nih Pak, risiko-risiko yang akan muncul nih Pak dari peluncuran inovasi tersebut? Ya, oke. Kata kunci yang tadi Raisa sampaikan adalah meminimalisasi ya. Itu justru kita balikkan bahwa tidak ada 100% garansi bahwa ini adalah sukses ya. Tapi yang seperti juga dalam topik ini saya sampaikan, headline-nya adalah meningkatkan chance of success. Artinya apa? Meningkatkan kemungkinan untuk berhasil atau meningkatkan tingkat keberhasilan kita. Ya, jadi dengan melakukan tahapan 1, 2, 3 ini, kita akan meningkatkan chance of success-nya, alias meminimalisir kemungkinan gagal kita, alias resiko itu. Ya, jadi, exactly, namanya bisnis nggak ada 100% guaranteed akan sukses, nah, tapi paling tidak kita bisa meningkatkan chance of success-nya. Oke, jadi tahapan-tahapan tadi bisa bantu teman-teman ya untuk meningkatkan kesuksesan dalam berinovasinya produknya teman-teman. Jadi bisa diikuti secara runut ya Pak, tahap-tahapan yang tadi sudah Pak Bas bantu jelaskan nih. Lalu Pak, tadi kan ada ya Pak bagian validasi, mohon maaf. Jadi ada bagian validasi yang bisa membantu memastikan ya Pak bahwa inovasi ini bisa memenuhi standar. Lalu bagaimana sih Pak nilainya atau pada umumnya kita bisa tahu kalau inovasi yang kita buat ini sudah memenuhi standar kualitas dari konsumen tersebut? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Sebenarnya ada slide turunannya yang lebih detail ya. Di situ juga dibahas salah satunya adalah KPI. Ya, jadi dalam hal kita membuat sales plan, marketing plan, distribution plan, ada financial visibility-nya, semua itu ada key performance indicator-nya, alias ada apa yang mau kita capai dan matriksnya, besarannya tuh mau berapa. Nah, itu harus kita set dari awal, Reza. Ya, jadi KPI itu harus kita set dari awal. Apa KPI-nya dan matriksnya, ukurannya. Contohnya, kalau kita mau meningkatkan penetrasi dari 1.000 toko menjadi 5.000 toko. Jadi, itu jelas. Meningkatkan penetrasi dalam bentuk toko dari 1.000 ke 5.000. Jelas deskripsinya, jelas matriksnya. Nah, ini hanya salah satu KPI untuk sales. Nah, kalau kita melakukan plan-plan yang lain di marketing, di distribution, kita harus punya KPI yang jelas. Sehingga akan menjawab pertanyaannya Raisa tadi, bagaimana kita mengukur kesuksesannya. Nah, berarti kita harus set up KPI yang jelas dulu. Sebelum nanti kita akan mengevaluasikan berdasarkan KPI yang kita sudah set di awal. Oke, berarti KPI-nya ya Pak yang harus diperjelas dan dibuat sesuai dengan yang berlaku. Jadi buat business planner, siapkan KPI-nya terlebih dahulu ya Pak, agar tidak terjadi kesalahan juga nantinya saat mulai melakukan inovasi. Lalu Pak, bagaimana Pak? Pastinya kan memerlukan ya Pak, bagian internal ya Pak, untuk melakukan concepting, validasi, developing, dan sampai ke komersialnya. Lalu bagaimana
ownernya nih Pak, atau kepala divisinya mengelola atau mengurangi hambatan internal dalam organisasi tersebut Pak, yang dapat menghambat nih Pak dari kesuksesan melakukan inovasi ini. Oke. Jadi tergantung skala daripada product development ini. Kalau skalanya ini besar dan menjadi satu-satunya prioritas daripada organisasi itu, akhirnya inovasi dalam hal product development ini menjadi yang tertinggi. Jadi sebenarnya tidak ada alasan orang lain mengerjakan hal yang lain selain inovasi ini. Nah, kalau sudah skalanya sebesar itu, Raisa, berarti ini harus dibuat semacam project. Nah, kalau project ini sudah dianggap penting, berarti di sini harus ada project lead-nya untuk keseluruhannya. Jadi struktur dari project ini harus jelas. Siapa yang menjadi project lead-nya di inovasi ini. Lalu juga siapa yang menjadi lead-nya di masing-masing work stream kita nyebutnya, atau di masing-masing departemen. Sebagai contoh, jadi ada satu project lead yang untuk keseluruhan untuk launch produk baru ini. Tapi dia juga akan dibantu untuk kepalanya departemen masing-masing atau kepalanya work stream itu. Work stream itu bentuknya apa? Ya itu tadi, kalau marketing ada work stream marketing, ada project lead-nya yang khusus di marketing. Ada juga yang work stream-nya di sales, yang khusus akan mengepalai atau nge-lead work stream sales. Di distribusi demikian, di operations demikian, di production demikian, dan seterusnya. Nah, jadi kepala-kepala work stream ini akan bertanggung jawab dan melapor kepada project lead yang secara keseluruhan ini. Bahkan, kalau project ini juga besar dan sangat-sangat prioritas, di atasnya ada yang namanya steering committee. Jadi ada lagi di atasnya. Jadi dewan-dewan yang benar-benar akan mengawasi itu duduknya di steering committee. Ya, jadi tergantung besaran dan importance-nya daripada project ini. Ya, kalau cukup kecil ya udah satu orang mengepalai semuanya. Tapi kalau cukup besar, satu orang mengepalai kepala-kepala, dan juga di atasnya dia juga ada yang namanya steering committee. Ini untuk memastikan proyek ini berjalan dengan sesuai harapan dari organisasi itu. Oke, mungkin kalau untuk UMKM ya Pak, opsi pertama ya Pak, berarti bisa dikepalai oleh satu lead ya Pak, supaya lebih mudah untuk dijalankan. Jadi buat business planners, agar lebih mudah nih bisa menunjuk salah satu tim atau salah satu anggota atau karyawan untuk melakukan lead dari proyek tersebut ya Pak, agar lebih mudah juga dan bisa terkontrol ya Pak pastinya proyek atau inovasi tersebut. Oke. Next kita ambil dari business planner siapa? Dari _M Givari nih Pak. Selamat malam. Apakah ada contoh real pada tahapan validation untuk bisnis fashion Pak? Dan sebanyak apa data yang harus kita kumpulkan sampai kita melanjutkan ke tahapan selanjutnya? Oke. Siapa? M Givari Pak. M Givari. M? Givari. Givari. Terima kasih pertanyaannya. Ya, saya juga sempat terlibat juga beberapa waktu lalu ya di fashion. Kalau kita bicara soal validation, ingat ya, di situ apa sih validation-nya? Validation mengenai market dan competition, alias konsumennya dan juga pemain-pemain di kategori itu. Jadi kalau kita di fashion ya kita pahamin market segmennya apa saja. Ya, ada segmen mungkin ada fashion untuk sport, fashion untuk casual, fashion untuk formal, fashion untuk informal, fashion yang berinspirasi muslim, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi itu kita harus memvalidasi segmen ada apa saja, dan segmen mana yang akan kita masukin. Market nomor 1. Market nomor 2 adalah besarannya. Ya, the size of the segment itu. Ya, yang mana tadi, keseluruhankah atau salah satu dari segmen tadi. Lalu juga potensinya.
Oke, bedanya apa sih market size dengan market potential? Market size itu adalah market yang sekarang sudah dimainkan oleh pemain-pemain yang ada, sedangkan market potential adalah area yang belum tergarap. Ya, contoh umpama di bisnis fashion bisa jadi sekarang pemain-pemainnya jualannya 10 triliun. Tapi ternyata kalau dihitung-hitung potensinya sebenarnya ada 20 triliun. Jadi istilahnya market itu sudah tergarap 10 triliun, ada 10 triliun lagi nih yang bisa digarap. Oke. Terus juga competition. Siapa sih pemain-pemain di fashion? Ya, di fashion yang apa kita mau masukin, itu kita harus pastikan kita pahami mereka, kita memahami siapa mereka, dan itu tadi seberapa besar pengaruhnya terhadap market itu. Itu semua ada di validation ya, di tahapan validasi. Semoga itu menjawab ya, kalau enggak tolong tanya lagi. Oke, baik. Semoga bisa membantu jawaban dari Pak Bas ya, dari KM Gifar ini. Lalu Pak, balik lagi ke topik awal, bagaimana Pak kita memperoleh dana? Yang pastinya kalau berinovasi kita butuh dana. Bagaimana kita memperoleh dana yang cukup nih Pak untuk melakukan pengembangan atau product development dari inovasi tersebut? Dana untuk NPD ya, New Product Development, kalau kita mau bicara dalam konteks new product ya. Ya, jadi biasanya dalam strategic plan, dalam strategic business plan itu yang paling tidak kita punya business plan 3 tahun sampai 5 tahun atau bahkan 1 tahun saja. Biasanya sudah ada anggaran, ya, anggaran terhadap plan yang akan kita lakukan termasuk new product launch. Ya, jadi kalau kita, apalagi sekarang nih udah di bulan Juli tahun 2023, pasti kita ada dong. Plan tahun 2024 udah ancang-ancang dong. Nanti mungkin menjelang akhir tahun kita sudah punya nih plan tahun 2024, kita akan melakukan product launch. Yang mana bisa jadi konsepnya dan dan validationnya sudah berjalan dari sekarang. Nah, yang sudah berjalan sekarang harusnya sudah teranggarkan atau terencana di tahun lalu, gitu ya. Intinya adalah segala sesuatu harus direncanakan. Ya, kalau sekarang teman-teman belum punya disiplin ini, perencanaan untuk new product development, paling tidak terlambat lakukan untuk tahun 2024 ya. Masih ada waktu berapa? 5 bulan lagi, 4 bulan setengah lagi untuk melakukan itu. 5 bulan lagi. Oke, baik Pak. Jadi mulai disiapkan ya Pak, dan pastinya inovasi ini bisa masuk ke business plan. Jadi business planners bisa mengontrol ya Pak pastinya untuk melakukan inovasi dalam waktu setahun atau bahkan lebih dari itu ya Pak, karena business plan paling sedikit ya Pak pastinya 1 tahun pembuatannya, tapi bisa teman-teman lakukan lebih lama lagi. Jadi business planners bisa siapkan sematang mungkin ya Pak untuk inovasinya. Oke, baik Pak. Lalu Pak, bagaimana nih Pak cara mengukur dan mengevaluasi keberhasilan inovasi dari produk yang kita sudah luncurkan nih Pak ke pasar? Oke, ini juga pembahasan yang cukup sering ditanyakan, seberapa lama ya kita, atau bagaimana caranya mengevaluasi inovasi ini. Jadi pertama, sebelum kita mengevaluasi, itu ada istilahnya kategorisasi kapan produk ini disebut statusnya masih status launch dan kapan dia sudah dianggap sebagai produk yang biasa, gitu ya. Nah, ini dulu nih yang harus dicanangkan. Saya akan menentukan status produk ini sebagai produk yang sedang di launch 3 bulankah, 6 bulankah, atau 12 bulankah. Anggap aja 12 bulan. Jadi dari tahap peluncuran, anggap aja di bulan Januari 2024 sampai dengan Desember 2024, status dia adalah product launch. Nah, kita tetap akan monitor sejak bulan pertama peluncurannya, yaitu di bulan Januari. Setiap bulan kita akan review, bulan Februari, bulan Maret, bulan April. Dan sampai dengan bulan ke-12, itu kita akan lakukan monitoring terus, yang mana nanti rangkumannya semua di akhir bulan 12. Nah, itu adalah
saat dimana kita akan mengukur total KPI 1 tahun itu tadi. Jadi ingat ya, kita harus punya KPI untuk mengevaluasi. Nah, di akhir 12 bulan itu baru kita akan mengevaluasi secara mendalam karena dia sudah akan melintasi statusnya dari produk launch menjadi produk yang biasa. Seperti itu. Nah, itu dari situ kembali berhasil atau tidaknya ya kita lihat dari KPI 1 tahun itu. Pasti akan sudah bisa terukur dan sudah bisa diukur kan gitu ya. Oke, baik Pak. Jadi kita bisa siapkan KPI-nya terlebih dahulu ya, agar lebih tahu nih nilai-nilai yang bisa kita nilai itu seperti apa, dan kita tahu bagaimana untuk mengembangkan lebih lanjutnya. Oke, Pak. Ya. Lalu Pak, apa nih Pak strategi yang efektif untuk menciptakan keingintahuan dari customer nih terhadap inovasi yang kita lakukan? Menciptakan keingintahuan customer terhadap inovasi kita. Betul. Ya, oke. Jadi yang harus kita lakukan adalah fungsi dari promosi itu ya. Promosi, ingat ya, promosi itu bukan hanya milik marketing saja, tapi juga bisa dari tim sales melakukan sales promotion. Nah, jadi ini adalah sebuah perangkat di mana consumer bisa akhirnya terekspos terhadap inovasi kita, gitu kan. Nah, jadi biasanya kita punya plan yang bentuknya 360 derajat istilahnya, 360 degrees plan. Nah, itu plannya apa? Secara keseluruhan. Jadi ada marketing plan, marketing promotion, sales promotion. Di marketing promotionnya pun ada above the line, ada below the line, ada offline, ada online, ada PR, dan macam-macam. Itu semuanya yang harus didesain sehingga perangkat ini yang akan nantinya menentukan seberapa tereksposnya si consumer yang kita targetin tadi itu. Oke, berarti bagian promosinya ya Pak harus digencarkan agar mereka nih timbul rasa ingin tahunya ya Pak terhadap produk yang akan kita luncurkan. Oke, baik Pak. Lalu Pak, selain new product launch ini Pak, apa lagi sih Pak inovasi yang bisa kita lakukan nih Pak terhadap bisnis kita? Ya, produk yang paling sering ya, tapi juga tidak terbatas di produk, bisa jadi di servisnya ya, servis pendukungnya kita berinovasi. Apa sih kalau kita mau berinovasi di servis pendukungnya? Contohnya kalau kita umpama di industri bank gitu ya, bisa jadi produk banknya itu saja, tapi yang kita tingkatkan adalah inovasi di pelayanannya. Ya. Perangkat pelayanan yang mendukung daripada produk yang kita tawarkan di bank apa? Macam-macam kan? Bisa jadi dari sisi kita buat ATM yang canggih gitu ya, yang ATM bisa di remote, yang ATM tanpa kartu, itu kan sebuah inovasi dulunya kan. Dan jadi inovasi itu tidak hanya fokus pada produk itu sendiri, tapi bisa peripheralnya. Apa namanya peripheralnya? Jadi yang melingkari service-service yang mendukung produk itu. Ya, itu salah satu contohnya. Jadi produk dan perangkatnya, produk dan jasanya, jadi kita bisa loncat juga. Kita bisa berinovasi dalam hal promosi, dalam hal komunikasi. Ya, sering saya melakukan itu dulu sewaktu masih ngurusin bisnis ya. Kita bisa berinovasi dalam hal komunikasi. Ya, komunikasi apa kita berinovasinya? Zaman dulu umpamanya kalau kita masih beriklan di iklan cetak ya. Iklan cetak itu kalau dulu ada majalah namanya Femina atau Gatra Tempo, sekarang masih ada sih ya. Kertasnya umpamanya kertas biasa, kita buat kertasnya kertas karton sehingga kita exposure-nya jauh lebih tinggi dikala orang ngangkat majalah itu udah kelihatan gitu ya, halaman iklan kita tuh udah beda sendiri. Ya, jadi ini hal-hal yang mungkin terlihat kecil, tapi kalau ada nilai inovasinya tinggi, itu akan membantu bisnis teman-teman sekalian ya. Ya, jadi itu tadi macam-macam inovasi ya, bisa di mana-mana. Oke, jadi buat business planners mungkin yang merasa kalau inovasinya hanya
produk launch aja merasa itu terus bisa berinovasi di segmen lainnya seperti servis atau jasanya atau promosinya juga bisa dilakukan inovasi ya. Jadi business planners bisa siapkan mulai buatkan konsepnya untuk berinovasi dan segera diinovasikan ya Pak. Oke, kita mulai ambil lagi nih Pak dari business planners ya Pak. Di Ya. kolom chat nih, sepertinya di luar dari topik malam hari ini nih, kenapa produk bioplastik nih Pak, seperti singkong, rumput laut, kulit pisang, dan lain-lain ini tidak ada yang penjualannya bagus dan stabil? Oke, pertanyaannya canggih juga ya. Saya juga terus terang tidak banyak mendalami di kategori itu, tapi tentunya ya buat teman-teman itu tadi, khususnya di kategori Anda masing-masing, kita harus memahami, kita harus benar-benar well abreast. Well abreast apa? Kita harus terekspos terhadap perkembangan informasi, perkembangan data, dan juga kita punya business intelligence, sehingga kita bisa dibantu atau terbantukan dengan analisa itu. Kenapa sih kok ini tidak berhasil? Kenapa kok ini kok bisa berhasil dan seterusnya ya. Itu yang harus kita lakukan ya. Jadi saya nggak bisa banyak membantu di sini karena saya tidak mendalami kategori itu. Saya belum pernah menggali data atau informasi di situ. Tapi kalau seandainya saya ada kesempatan di situ, tentunya saya akan bisa memberikan feedback dari pertanyaan itu ya. Oke, semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Bas ya, dari Kak David Krisnaldi nih Pak yang tadi tanya. Oke Pak, sebelum kita tutup sesi Business Q&A malam hari ini, mungkin nih Pak ada pesan dulu nih atau kesan yang mau dikasih tahu di ke Business Planner supaya inovasinya bisa sukses nih Pak. Silakan. Ya, terima kasih. Memang topik pembuka malam ini mungkin bobotnya ada berat ya, tapi saya nggak apa-apa. Saya ingin sampaikan ini karena ini sebenarnya kalau teman-teman yang rajin merapat di business.id, ini hal yang sering disampaikan ya, nggak Pak Budi, dan juga waktu itu Pak Edi Kemenadi yang berkecimpung dalam soal research and development ya. Ini sebagai pengingat buat teman-teman. Jadi kalaupun mungkin tadi tidak sempat tercatat karena saya ngomongnya cepat dan juga teman-teman mungkin masih meraba-raba, lihatlah rekaman ini lagi dan lihatlah rekaman-rekaman yang berhubungan dengan product development. Intinya adalah kalau kita belum punya produk, kita mau berinovasi, kita bisa melakukan langkah-langkah 1, 2, 3, 4 ini sehingga chance of success-nya jauh lebih tinggi. Itu saja sih poinnya ya. Jadi bisa nanti lebih mendalami dengan mungkin mengikuti kelas SBM ya dan kelas-kelas lainnya di business.id yang bisa di offline, di online, di e-course dan lain sebagainya. Supaya membantu produk dari teman-teman atau inovasi dari teman-teman bisa lebih berkembang ke depannya. Oke? Oke, baik Pak. Seperti yang disampaikan oleh Pak Bas tadi ya teman-teman, product development ini atau chance of success dari inovasi ini pernah kita bahas juga nih di Business Forum bersama Pak Edi Kemendadi. Jadi buat business planners bisa cek lagi nih di aplikasi untuk melihat rekamannya yang kita lebih bahas lebih detail lagi bersama Pak Edi Kemendadi. Jadi buat business planners yang mau coba berinovasi di tahun depan mau lebih detail lagi pembelajarannya bisa cek di aplikasi kita di rekaman bisnis forumnya. Oke, sampailah kita di penghujung sesi bisnis Q&A malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Bas nih. Tadi walaupun masih ada advisory ya Pak langsung bisa mengisi bisnis Q&A pada malam hari ini ya. Tentunya Pak Bas semangat ya menemui business planner semuanya di bisnis Q&A malam hari ini. Terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya juga memberikan insight ke saya dan business planner semuanya pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan dapat diaplikasikan di bisnisnya teman-teman semua ya. Terima kasih Raisa sudah menemani saya malam ini dan terima kasih teman-teman business planner. Semangat terus sampai ketemu di lain kesempatan. Oke, siap. Dan gak ketinggalan ya bagi business planners nih yang sudah siap IPO atau mempelajari secara detail juga mendalam nih tentang IPO atau punya rencana 2-5 tahun ke depan untuk IPO, bisa langsung ya bergabung di Business Camp Road to IPO buat business planners yang mau mempelajari lebih dalam berbagai permodalan yang inovatif, punya fleksibilitas struktur modal, atau ingin meningkatkan status atau prestige
perusahaan nih bisa langsung bergabung di Business Camp Road to IPO yang akan diadakan di tanggal 24 sampai 27 Juli 2023 di Novotel Resort Bogor. Pendaftarannya bisa langsung klik link pada bio Instagramnya bisnis.id ya. Dan kita juga ada special business forum nih di Selasa 18 Juli jam 19.30 bersama Pak Budi dan Pak Heri Marta, mohon maaf. Nah, buat business planners yang mau menghitung valuasi atau ingin mengetahui lebih detail apa itu valuasi, bisa ikut di business forum tersebut ya di tanggal 18 Juli nih, di jam 19.30. Detailnya bisa langsung dicek di pinned Instagramnya bisnis.id atau mau langsung daftar bisa langsung klik link pada bio Instagramnya bisnis.id ya. Terima kasih banyak business planner semuanya. Terima kasih juga Pak Bas nih sudah meluangkan waktunya. Thank you Esa, thank you semua, sampai ketemu ya. Oke. Selamat malam dan selamat beristirahat. Untuk menyimak kembali rekaman dari Bisnis Q&A malam hari ini, teman-teman bisa langsung cek IGTV Business.id, juga cek YouTube Business.id ya. Bila bermanfaat buat business planners, bisa langsung di-share dan juga like. Dan jangan lupa untuk download aplikasi Business.id di Play Store ataupun App Store secara gratis untuk akses video gratis dan kelas-kelas bersama expert lainnya. Terima kasih Business Planner sudah join di Business Q&A malam hari ini. Sekian dari saya, terima kasih semuanya dan selamat beristirahat. Kita jumpa lagi di Business Forum besok di tanggal 18 Juli jam 19.30 bersama Pak Budi dan Pak Henry Marta. Sampai jumpa, selamat malam.